Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Bagaimana semua kabarnya? Tentunya baik ya. Nah adik-adik, tidak terasa lagi 5 hari lagi kita akan merayakan suatu perayaan yang sangat besar. Ada yang tahu kita akan merayakan perayaan apa? Ya betul sekali, perayaan Natal Yesus Kristus atau kelahiran Yesus Kristus. Nah, apa saja nih yang adik-adik siapkan di rumah? Pasti banyak ya, ada yang sibuk siapkan baju baru, ada yang siapkan kue, dan banyak lagi. Nah adik-adik, ada yang tahu tidak kenapa Tuhan Yesus lahir ke dunia? Nah betul sekali, karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kakak dan adik-adik semua, makanya Tuhan Yesus lahir ke dunia untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Nah, kasih Tuhan sangat luar biasa dalam kehidupan kita, dalam kehidupan kakak dan adik-adik semua. Untuk itu sekarang, karena hari ini hari Minggu, kita sama-sama memuji Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Dan kita saat ini kita akan beribadah semuanya. Duduk tenang, duduk yang manis, siapkan Alkitabnya. Dan sebelum kita mulai beribadah, kita mau berdoa terlebih dahulu. Jadi semuanya lipat tangannya, duduk tenang, kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih yang luar biasa yang kami rasakan dalam kehidupan kami. Tuhan sudah boleh sertai kami dalam aktivitas kami seminggu yang lalu Tuhan. Dan saat ini kami datang kembali untuk beribadah kepadamu. Mari Tuhan layakkan kami sehingga kami boleh datang memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mau juga berdoa untuk ibadah kami, biarlah dari awal pertengahan hingga berakhirnya sebentar Tuhan, boleh terlaksana dengan baik hanya oleh tuntunan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita mulai ibadah, semuanya berdiri, kita sama-sama mau memuji Tuhan dari lagu Kasih Yesus Indah, Indah, Oh Indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang langit,
adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan sama-sama cerita firman Tuhan. Namun sebelum itu, kita mau kembali minta pertolongan Tuhan lewat doa. Semuanya duduk yang manis, lipat tangannya, nggak boleh berisik, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan yang tentunya kami rasakan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu datang untuk mendengarkan firman-Mu, belajar firman Tuhan. Mari Tuhan berkati kami Tuhan, sehingga kami mampu mendengarkan dengan baik apa yang boleh disampaikan oleh guru kami sebentar Tuhan, sehingga senantiasa kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari, boleh menjadi anak yang baik Tuhan, yang senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Kami juga berdoa buat guru kami Tuhan yang akan membawakan, menceritakan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang senantiasa menuntun, sehingga setiap firman yang boleh disampaikan oleh guru kami sebentar Tuhan, kami boleh mengerti dengan baik. Terima kasih Tuhan, ini doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Guru Yuli sebentar, sekali lagi kakak mau mengajak adik-adik semua untuk datang memuji Tuhan. Semuanya berdiri, kita mau menyanyi pujian yang berjudul Firman Tuhan Ada di Hatiku. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Shalom dan selamat pagi buat anak-anakku yang ada di rumah. Apa kabar? Masih semangat? Nah, semoga anak-anakku semua masih dalam keadaan sehat-sehat dan tetap semangat. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Lukas pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Kitab Lukas pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-7 yang berbunyi demikian. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kalinya diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka tiba di situ, waktunya Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin
dan dibaringkannya dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Amin. Anak-anakku sekalian, sebelum Ibu menyampaikan cerita yang baru saja kita dengar, maka terlebih dahulu Ibu bertanya kepada kalian, kalau seandainya Ibu menyuruh kalian untuk memilih tempat yang baru atau tempat yang sudah usang, yang mana yang kalian pilih? Memilih tempat yang bagus atau memilih tempat yang kurang bagus atau yang kurang baik? Ya, tentunya anak-anakku sekalian akan memilih tempat yang baru. Apakah itu tempat pinsi yang baru ataukah pakaian yang baru? Yang jelas bahwa kalian ingin memilih yang terbaik. Tapi kalau seandainya kalian terpaksa mendapatkan tempat yang sudah usang atau yang sudah lama, apakah kalian dengan senang hati menerimanya atau kalian akan menolaknya? Nah, hari ini kita akan mendengar suatu cerita tentang seseorang yang mau menerima keadaan atau hal-hal yang kurang baik menurut pandangan manusia. Pada masa itu, pemerintah Roma menguasai kerajaan Israel dan juga negara-negara yang lain, di mana pada waktu itu Kaisar Roma yang bernama Kaisar Agustus menjadi seorang pemimpin yang sangat terkenal, yang sangat ditakuti di kerajaan Israel dan juga di negara-negara lain. Dia adalah seorang pemimpin yang sangat berkuasa, dan untuk menunjukkan kekuasaannya, dia ingin mengadakan sensus penduduk untuk membuktikan bahwa dia adalah kaisar yang sangat besar rakyat yang dia pimpin. Karena itu, Kaisar Agustus memanggil pengawalnya dan menyampaikan bahwa akan diadakan sensus penduduk untuk mengetahui berapa jumlah rakyat yang dia pimpin, karena dia mau menunjukkan kepada dunia bahwa dia adalah kaisar yang sangat terkenal dan mempunyai rakyat yang begitu banyak untuk dipimpinnya. Karena itu, pengawal segera menyampaikan bahwa akan diadakan sensus penduduk, dan oleh perintah Kaisar Agustus, sehingga sensus penduduk diadakan, di mana setiap orang masing-masing kembali ke kampungnya untuk dicatat berapa penduduk yang ada di wilayah mereka sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Kaisar Agustus. Pada masa itu ada sepasang suami istri yang bernama Yusuf dan Maria yang harus juga kembali ke kampung halamannya, yaitu Bethlehem, sekalipun Maria sedang mengandung dan tidak lama lagi akan melahirkan. Namun untuk memenuhi sensus yang akan dilakukan, maka dia juga berangkat ke kota Bethlehem. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, akhirnya tibalah Yusuf dan Maria di kota Bethlehem. Yusuf dan Maria segera mengunjungi saudaranya yang tinggal di Bethlehem. Setelah selesai menanyakan keadaan mereka masing-masing, Yusuf menanyakan kepada keluarganya,
Masih adakah tempat bagi dia dan istrinya untuk beristirahat? Apalagi istrinya akan segera melahirkan. Namun sayang sekali, keluarganya menjawab bahwa tempat semuanya sudah tidak ada atau kamar sudah penuh oleh karena banyak keluarga yang datang di rumahnya. Lalu Yusuf bertanya lagi, tidak ada ke tempat lain lagi yang mereka bisa pakai untuk istirahat? Tetapi keluarganya menjawab bahwa masih ada tempat di bawah, tapi itu sebenarnya tempat untuk istirahat hewan. Tapi dia menyampaikan bahwa kalau kamu dan istrimu ingin istirahat di sana, kami akan membersihkannya. Lalu Maria menjawab, tidak apa-apa saya melahirkan di sana. Dan Yusuf pun menyetujui kemauan istrinya. Akhirnya Yusuf dan Maria istirahat di tempat hewan. Dan tibalah waktunya bagi Maria melahirkan seorang anak yang dinamai Yesus. Dia dibaringkan dalam palungan dan dibungkus dengan lampin karena tidak ada kamar yang kosong selain palungan. Di tempat yang lain, yaitu sebuah padang yang sangat luas, di mana gembala-gembala sedang tidur, tetapi tiba-tiba kaget karena seorang malaikat berdiri di dekatnya dan kemuliaan Allah memenuhi mereka. Mereka sangat terkejut dan juga takut. Tetapi malaikat Tuhan berkata, "Hai gembala-gembala, jangan takut. Aku ini adalah seorang malaikat Tuhan. Aku datang menyampaikan kepadamu kabar sukacita. Hari ini telah lahir juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Pergilah ke sana, dan kalian akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin di dalam palungan." Dan bersamaan dengan itu, tampaklah bersama-sama dengan malaikat sejumlah besar tentara bara surga yang memuji Tuhan, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat itu pergi, gembala-gembala itu segera berangkat ke Betlehem, dan mereka sangat bersukacita dan bersyukur oleh karena mereka menemui bayi Yesus yang terbaring dalam palungan. Anak-anakku sekalian, Kaisar Agustus adalah seorang pribadi atau seorang yang sangat besar karena dia memiliki banyak rakyat yang dia pimpin. Dia ditakuti oleh negara-negara lain dan juga dia menjadi penguasa di kerajaan Israel pada zaman itu. Tetapi dia memiliki karakter yang sombong. Dia menganggap dirinya bahwa dia adalah satu-satunya kaisar yang sangat terkenal dan menjadi penguasa di dunia. Lain halnya dengan Tuhan Yesus. Dia dilahirkan di tempat yang sangat sederhana. Dia datang ke dunia. Dia menjelma jadi manusia, tetapi dilahirkan dalam suatu tempat yang tidak layak. Dilahirkan dalam palungan yang seharusnya tempat untuk hewan. Tetapi Yesus adalah seorang yang maha kuasa. Dia adalah penguasa dunia yang sesungguhnya. Dia adalah penyelamat. Anak-anakku sekalian, pelajaran kita hari ini, Yesus juru selamat dunia. Karena itu, marilah kita sungguh-sungguh, sekalipun kita masih anak-anak,
tetapi kita harus percaya bahwa Yesus adalah penyelamat dunia. Kita harus mempercayai Dia dengan sepenuh hati. Kita harus menerima Dia di dalam hati kita untuk tinggal bersama-sama dengan kita. Dan hendaknya kita memiliki sikap yang rendah hati, sikap yang mau peduli terhadap orang lain. Sama seperti Yesus Kristus, Dia datang ke dalam dunia. Dia datang untuk mencari dan menyelamatkan orang yang berdosa. Karena itu anak-anakku sekalian, terimalah Yesus dengan sungguh-sungguh dan percayakanlah hidup kita kepadanya. Anak-anakku sekalian, marilah kita dengan penuh sukacita menyambut hari Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus ke dalam dunia ini. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Nah, anak-anakku sekalian, tibalah saatnya kita akan menyaksikan video rekaman yang dikirim oleh teman-teman kalian mengenai ayat hafalan. Dan saya harap kepada anak-anakku sekalian yang belum pernah mengirim video tentang rekaman ayat hafalannya, supaya dikirimkan, dan biarlah semua anak-anakku bisa menghafal dengan baik tentang ayat hafalan yang sudah dikirimkan atau sudah diberikan. Jangan hanya temanmu yang lain selalu mengirimkan, baru ada yang tidak pernah. Jadi sekali lagi, bagi teman-teman atau bagi anak-anakku sekalian yang belum pernah mengirimkan video tentang ayat hafalannya, supaya ya ke depannya ya ikut juga menghafal dan mengirimkan mengenai rekaman atau videonya. Ya, sekian penyampaian Ibu dan mohon perhatiannya. Terima kasih. Hai teman-teman, perkenalkan. Nama saya Belva, saya dari Dapur 3. Saya akan menghafalkan ayat hafalan saya, yaitu 2 Petrus 3 ayat 9a yang berbunyi demikian. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Hai teman-teman, nama saya Marsha Somadika. Saya ingin menghafalkan 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Terima kasih. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Pagi Bu Guru dan teman-teman, saya Aldo dari Dapur 8. Saya akan menghafalkan 2 Petrus pasal 3 ayat 9 bagian A. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Bye-bye Bu Guru dan teman-teman. Halo Bu Guru dan teman-teman, nama saya Dairat dari Dapur 8. Sekarang saya akan menghafalkan 2 Petrus pasal 3 ayat 9a yang berbunyi demikian. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekian, terima kasih. Dadah. Teman, nama saya Lydia Hana. Saya akan menghafalkan 2 Petrus pasal 3 ayat 9 dengan berbunyi demikian. Tuhan Yesus tidak lalai menepati janjinya. Bye teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Halo Bu Guru, kakak-kakak juga. Saya Mesia. Saya mau menghafal hafalan yang diberikan oleh Bu Guru dan kakak, yaitu terambil dari 2 Petrus pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-9 bagian A yang berbunyi demikian. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Terima kasih. Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Amin. Dadah. Hai teman-teman, nama saya Tersain Tudang. Saya menghafalkan 2 Petrus pasal 3 ayat 9 yang berbunyi demikian. Tuhan Yesus yang tidak lalai menepati janjinya. Terima kasih teman-teman. Bye-bye. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Arli. Saya dari Dapur 3. Saya akan menghafalkan ayat hafalan saya, itu 2 Petrus 3 ayat 9a yang berbunyi demikian. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Dan teman-teman, Tuhan memberkati. Dadah.
Teman-teman, nama saya Aldi, saya dari dapur 3. Saya akan menghafalkan ayat hafalan saya, yaitu 2 Petrus 3 ayat 9a yang berbunyi demikian, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Dan Yesus memberkati. Dadah. Teman-teman, nama saya Virgin, saya dari level 3. Saya akan menghafalkan ayat hafalan saya, yaitu 2 Petrus 3 ayat 9a berbunyi demikian, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Bye teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nama saya Dila Renata. Saya mau menghafalkan 2 Petrus pasal 3 ayat 9 yang berbunyi demikian, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Perkenalkan, nama saya Steven. Saya akan menghafal ayat hafalan saya, yaitu 2 Petrus pasal 3 ayat 9 bagian A. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Sila. Saya mau menghafalkan 2 Petrus pasal 3 ayat 9 yang berbunyi demikian, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman. Dadah. Teman, perkenalkan saya Fani. Saya akan menghafal ayat hafalan saya, yaitu 2 Petrus pasal 3 ayat 9 bagian A. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Saya Nifta Dewi. Saya mau menghafalkan 2 Petrus pasal 3 ayat 9 yang berbunyi demikian, Tuhan Yesus tidak lalai menepati janjinya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. 2 Petrus pasal 3 ayat 9 berbunyi demikian, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Terima kasih teman-teman. Bye-bye. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Natalia. Saya mau menghafalkan 2 Petrus pasal 3 ayat 9 yang berbunyi demikian, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Teman-teman, nama saya Kelvin. Saya mau menghafalkan Kejadian 26 ayat 24 bagian B berbunyi demikian, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Terima kasih teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Dila Renata. Saya mau menghafalkan Kejadian 26 ayat 24. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Teman-teman, nama saya Delima. Saya menghafalkan Kejadian 26 ayat 24 bagian B yang berbunyi demikian, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, aku akan memberkatimu dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham memberkati. Terima kasih teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Teman, nama saya Ivan. Saya menghafalkan Kejadian 26 ayat 24 bagian B. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Teman-teman, perkenalkan nama saya Natalia. Saya mau menghafalkan Kejadian 26 ayat 24 bagian B yang berbunyi demikian, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, aku akan memberkati dan membuat banyak keturunan karena Abraham hambaku itu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Perkenalkan nama saya Nifta Dewi. Saya mau menghafalkan Kejadian 26 ayat 24 bagian B dan yang berbunyi demikian, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Nama saya Aldi. Saya dari dapur 3. Saya akan menghafalkan ayat hafalan saya, yaitu Kejadian 26 ayat 24b
yang berbunyi demikian, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Bye. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Arlin. Saya dari Dapel 3. Saya akan menghafalkan ayat hafalan saya, yaitu Kejadian 26 ayat 24b yang berbunyi demikian. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu. Dan teman-teman, tulis berkati. Dadah. Muah. Hai teman-teman, nama saya Intan Karyapa. Saya mau menghafalkan Kejadian 26 ayat 24 bagian B. Berbunyi demikian. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu. Terima kasih teman-teman. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Kenalkan, nama saya Priscilla. Saya mau menghafalkan Kejadian 26 ayat 24 bagian B yang berbunyi demikian. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Teman-teman, nama saya Irfan Christian. Saya mau menghafalkan Kejadian 26 ayat 24 bagian B. Berbunyi demikian. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Bye-bye teman-teman. Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman. Saya Aldo dari Dapel 8. Saya akan menghafalkan Kejadian pasal 26 ayat 24 bagian B yang berbunyi demikian. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Bye-bye Bu Guru dan teman-teman. Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman. Saya Aldo dari Dapel 8. Saya akan menghafalkan Kejadian pasal 26 ayat 24 bagian B yang berbunyi demikian. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Bye-bye Bu Guru dan teman-teman. Halo Bu Guru dan teman-teman, nama saya Dela dari Dapel 8. Sekarang saya akan menghafalkan Kejadian pasal 26 ayat 24 bagian B yang berbunyi demikian. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Demikianlah ayat hafalan saya. Dadah. Nama saya Lidiana. Saya akan menghafalkan Kejadian 26 pasal 24 bagian B dengan berbunyi demikian. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Bye-bye teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Nama saya Marcia Madika. Saya ingin menghafalkan Kejadian 26 ayat 24. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Terima kasih teman-teman. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, nama saya Dalika. Saya menghafalkan Kejadian 26 ayat 24 bagian B. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkatimu dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu. Terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.
Hai teman-teman, nama saya tersentuh dan akan menghafalkan Kejadian 26 ayat 24 yang berbunyi demikian. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Aku akan membuat banyak keturunan karena Abraham hambaku itu. Terima kasih Tuhan Yesus berkati. Bye-bye. Nama saya Oli, saya menghafal hafalan yang terdapat dari Kejadian 26 ayat 24 bagian B yang berbunyi demikian. Akulah Allah ayahmu Abraham, janganlah takut sebab aku akan menyertai engkau, aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunan karena Abraham hambaku itu. Terima kasih. Nah, anak-anakku sekalian yang ada di rumah, tiba saatnya kita akan masuk ke dalam tugas untuk ayat hafalan, di mana ayat hafalan ini terbagi dua, ada untuk anak kecil dan ada untuk anak besar. Khusus untuk anak kecil, ayat hafalannya Lukas 2 ayat 11. Lukas 2 ayat 11 yang berbunyi demikian. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Selanjutnya, ayat hafalan untuk anak besar, yaitu Matius 1 ayat 21. Matius 1 atau Matius pasal 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Amin. Saya harap supaya anak-anakku menghafal mengenai ayat hafalan yang sudah disampaikan tadi. Amin. Nah adik-adik, tadi sama-sama kita sudah mendengarkan cerita yang dibawakan sama Ibu Guru Yuli. Nah adik-adik masih ingat tidak ceritanya tentang apa? Ya betul sekali ya, tentang kelahiran Yesus Kristus. Nah sekali lagi adik-adik, Tuhan Yesus Kristus sebagai orang percaya, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus adalah juru selamat kita semua yang datang ke dunia untuk menyelamatkan dosa-dosa manusia, termasuk dosa kakak dan dosa adik-adik semua. Nah, adik-adik, sebagai ungkapan syukur kita untuk firman Tuhan yang boleh kita dengarkan bersama hari ini, kita mau memuji Tuhan dari lagu Malam Sunyi Senyap sambil adik-adik mengumpulkan persembahan. Bintang cemalang tak terdengar suara, bawa kabar
Anak-anakku sekalian, tiba saatnya kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Saya mohon supaya anak-anakku semua duduk dengan manis dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Kita berdoa. Ya Bapa di surga, sekali lagi kami datang memuji dan memuliakan nama-Mu. Karena Tuhan tetap sungguh-sungguh mengasihi kami, menuntun dan melindungi kami, khususnya dalam ibadah pada pagi ini. Terima kasih ya Tuhan karena kami sudah mendengarkan firman-Mu, di mana Yesus lahir ke dalam dunia demi untuk menyelamatkan umat manusia. Terima kasih ya Tuhan atas semua yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan karena Yesus adalah juru selamat kami yang hidup, yang menyelamatkan kami dan menebus dosa kami. Kami mohon ya Tuhan, kiranya Tuhan akan tetap memberkati kami dan melindungi kami, khususnya dalam mempersiapkan diri menyambut dan merayakan hari kelahiran-Mu. Berikanlah kami hati yang bersuka cita, memuji dan memuliakan nama-Mu, supaya kami sungguh-sungguh menghayati akan arti kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia ini. Kami mohon ya Tuhan berkati anak-anak kami, baik yang masih kecil maupun yang sudah mulai besar, di dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Berkenanlah ya Tuhan memberikan hikmat dan kuasa Roh-Mu yang kudus akan selalu memberkati dan menuntun kehidupan anak-anak kami. Dan biarlah anak-anak kami semakin mengenal Tuhan dan sungguh-sungguh menerima dan percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Berkati anak-anak kami di dalam pertumbuhan dan perkembangannya, khususnya di dalam mengenal Engkau ya Tuhan. Ya Bapa di surga, demikian juga orang tua daripada anak-anak kami. Biarlah Tuhan akan selalu memberkati dan melindungi orang tua mereka, memberkati pekerjaan, harapan, dan cita-cita daripada orang tua anak-anak kami, khususnya di dalam mendidik dan mengerahkan anak-anaknya ke jalan yang benar. Ya Bapa di surga, demikian juga jemaat Tuhan. Kami mohon ya Tuhan berkati jemaat Tuhan, dari anak-anak sampai kepada orang tua, para hamba Tuhan, kedua pendeta jemaat, dan para majelis, bersama dengan semua hamba-hamba Tuhan di dalam tugas dan pelayanannya. Biarlah Tuhan akan selalu memberkati dan memampukan mereka di dalam mengangkat tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Para pengasuh sekolah minggu, kiranya Tuhan akan selalu memberkati dan memampukan dalam mengangkat tugas pelayanan kepada anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kami. Demikian juga kepada tim multimedia yang selalu sibuk dengan berbagai kegiatan demi untuk pelayanan di tengah-tengah jemaat, khususnya dalam kegiatan rekaman. Kami mohon supaya tim multimedia diberkati dan dikuduskan oleh Tuhan, diperlengkapi dengan kuasa Roh dan hikmat yang daripada-Mu, supaya tim multimedia selalu dalam keadaan sehat dan mampu melakukan pelayanan yang dipercayakan kepadanya. Segala alat-alat yang digunakan dalam rekaman, kami mohon Tuhan berkati dan kuduskan, supaya rekaman bisa berjalan dengan baik, dan biarlah hasilnya maksimal, dan semua itu boleh terjadi oleh karena kasih dan pertolongan Tuhan. Ya Bapa di surga, demikian juga persembahan yang sudah dikumpulkan oleh anak-anak kami
di rumahnya mereka masing-masing. Kami mohonnya Tuhan berkati dan kuduskan, supaya uang persembahan yang terkumpul boleh digunakan dalam pelayanan. Dan biarlah berkat Tuhan yang masih ada pada mereka, yang masih ada pada orang tua mereka, boleh digunakan dengan baik. Dan selalu ada ungkapan syukur hanya kepada-Mu ya Tuhan. Ya Bapa di surga, ini doa dan harapan kami. Ampuni kami, berkenanlah mendengar doa kami, karena doa ini kami bawa dalam nama Tuhan Yesus. Ia mengajarkan kami doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita ada di penghujung ibadah kita. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, kembali lagi saya mengajak adik-adik semua untuk berdiri. Kita sama-sama memuji Tuhan dari lagu Hari Ini Telah Lahir Bagimu Juru Selamat. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa kekal, Raja damai. Tiada nama lain, hanya Yesus saja layak disembah, segala bangsa, sekarang dan selamanya. Masih tetap berdiri, kita mau berdoa, semuanya lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan dalam ibadah kami. Kami boleh datang memuji dan memuliakan nama-Mu, serta kami juga sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu yang boleh kami dengarkan hari ini tidak berlalu begitu saja, tapi kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Saat ini Tuhan, Kamu menyerahkan kehidupan kami sepanjang minggu ke depannya. Mari Tuhan berkati kami dalam setiap aktivitas kami, baik dalam bermain, dalam belajar, bahkan dalam hal apapun Tuhan. Biarlah semuanya Tuhan Kamu boleh lakukan dengan baik, boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Nah adik-adik silahkan duduk kembali, ibadah kita telah selesai. Selamat menyambut kelahiran Yesus Kristus Tuhan kita, dan tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di ibadah minggu ke depan. Dadah.